Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, menambah kebaikan-kebaikan kita pada sesama, sehingga apa yang kita wajibkan di dalam hidup ini, yaitu hablum minan nas dan hablum minallah, bisa terwujud di dalam hidup ini. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat kita, segera mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengharapkan sesuatu ingin cepat terwujud, hajat Anda segera terkabul dan doa-doa Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda wajib tahu 3 hal ini, yaitu yang pertama, Anda harus introspeksi diri atau muhasabah diri, dalam artian Anda harus menyesali dosa-dosa Anda, menyesali sesuatu yang sudah Anda lakukan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda harus melakukan sholat taubah terlebih dahulu dan tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di waktu lampau. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti atau setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka dari itu, dengan merujuk hadis tersebut, kita sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan terlebih dahulu yaitu sholat taubah 2 rakaat. Dan untuk yang kedua, Anda harus yakin bahwa doa-doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangkaan hamba-hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jadi dengan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasannya kita harus yakin ketika kita berdoa pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doamu. Dan untuk yang nomor 3 yaitu Anda harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ketika doa-doamu tidak sesuai waktu yang Anda harapkan, Anda harus berpikir, Anda harus berhusnudzon bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang terbaik bagi Anda. Misalkan Anda menjual tanah atau rumah dan Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah tanah atau rumah Anda laku di bulan Desember, maka itulah yang terbaik buat Anda. Karena bisa saja ketika Anda mengharapkan laku di bulan Agustus, Anda terkena musibah atau Anda terkena urusan-urusan yang Anda tidak sukai. Jadi di dalam berdoa, husnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting supaya
kita mempunyai adab atau mempunyai tata krama di dalam berdoa, karena kita adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha segala-galanya dan maha menghendaki sesuatu yang terjadi. Semoga dengan kita melakukan 3 hal tersebut, yaitu adab dalam berdoa, semoga Allah secepatnya mengijabah doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yang mana amalan ini diambil dari kitab Mujarrobat halaman 4. Dan ini faedah atau manfaat dari amalan ini, yaitu untuk sesuatu yang dijual tetapi sulit untuk laku. Jadi Anda mempunyai dagangan mobil atau tanah atau rumah yang sulit laku, maka Anda bisa mengamalkan amalan dari kitab Mujarrobat ini. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini nanti, Anda cukup tulis qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Jadi untuk tata cara mengamalkan amalan ini, yaitu cukup diamalkan selama 7 hari berturut-turut. Dan untuk waktunya, yaitu waktu di sepertiga malam, yaitu Anda setelah sholat taubah 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, kemudian Anda amalkan amalan ini dan mengamalkannya selama 7 hari atau 7 malam berturut-turut, tidak boleh terputus. Adapun amalannya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali sesuai hitungan dari huruf hijaiyah yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila Anda mempunyai tanah atau rumah yang belum laku-laku, maka Anda bisa mengamalkan ini. Setelah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali, kemudian Anda utarakan hajat-hajat Anda. Misalkan, ya Allah, semoga dengan wasilah Bismillahirrahmanirrahim ini tanah atau rumah saya cepat laku di bulan ini. Misalnya doanya seperti itu. Kemudian di akhir doa ditambah dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.